Ya, oke guys, jadi Apax Asgardia Lite-nya sudah kita senarkan ya. Kita pasangkan senar dari Tolson yaitu Premium Devil 66. Ini kemarin di tempat saya lagi pada suka pakai ini ya. Beberapa teman pada pakai ini dan mengatakan senarnya enak, enaknya seperti BG66 Ultimate. Cuma dari beberapa teman yang sudah pakai memang cerita ini itu memang mirip seperti BG66 Ultimate, cuma apa ya, bagusnya atau enaknya senar ini itu pada 1 bulan pertama, dan setelah lewat 1 bulan itu feel-nya mulai berkurang. Jadi memang enaknya ketika masih dalam jangka waktu 1 bulan itu masih enak. Katanya seperti itu. Karena penasaran, akhirnya saya pasangkan Asgardia Lite-nya dengan senar ini. Ini sebenarnya senar bonusan ya. Dulu waktu saya beli uh, ini Tolson Camelot N09 dapat ini, cuma belum saya pasangkan karena yang ini saya pasangkan Tolson Ion 65 ya. Cuma memang ada beberapa orang yang mengatakan senarnya ini kurang enak. Nah, saya tidak tahu ya. Ya tiap orang biasanya kan punya feel yang berbeda-beda ya. Oke, jadi ceritanya ini saya mau coba-coba ya raketnya ini ya sama senarnya. Karena kemungkinan saya tidak sempat memakai ini di lapangan karena besok sudah saya kasihkan ke teman saya, dan besok kebetulan juga saya ada acara. Biasanya jadwalnya kan hari Rebo, ini tanggal 6 ya. Tanggal 9 besok. Ini tanggal 9. Ini jam berapa sih? Ini jam 12 malam ya, setengah satu, hampir setengah satu. Jadi sekarang udah tanggal 9 ya, berarti udah hari Rebo ya. Biasanya ada jadwal Rabu malam, cuma dia akan ada acara di kantor. Jadi saya tidak bisa ikut bermain dan belum sempat, kayaknya tidak bakalan sempat mencobanya ya. Jadi nanti saya akan reviewnya sebatas saya coba nanti kita akan coba di tembok. Nah, nanti kita akan coba di tembok itu untuk melihat feel raket ini seperti apa. Ya mungkin tidak bisa banyak yang bisa kita coba ya. Mungkin kalau swingnya kita bisa coba ya swingnya, kemudian karena untuk dalam permainan itu yang apa ya, yang paling bisa dirasakan ketika kita menilai raket itu dari swingnya, karena swing itu nanti pengaruh di drive, kemudian defense, sama nanti untuk kekuatan raketnya ketika digunakan untuk smash itu apakah nanti ampang atau tidak, berisi atau tidak, dan sebagainya. Karena ini adalah raket ringan ya. Biasanya kalau raket ringan tentu kalau swing tidak perlu diragukan lagi, swingnya pasti enak ya. Cuma tinggal nanti di smashnya itu apakah nanti berisi atau tidak, apakah ampang atau tidak, bergetar atau tidak. Nah dari situ ya. Kalau untuk lob saya rasa semua raket pada dasarnya bisa ya, itu nanti tinggal pengaruh di tarikan senarnya saja sih, sama posisi kita saat mengelop. Kalau pengaruh dari raketnya tidak begitu ini ya, cuma memang kalau raket-raket yang standar 4U atau 3U memang untuk lob lebih, menurut saya lebih enak saja ya daripada yang ringan, karena kalau yang terlalu ringan itu kita butuh sedikit usaha ya. Kemudian kalau netting saya rasa semua raket bisa ya, semua raket enak, cuma memang kalau yang raket ringan itu untuk netting ketika bolanya agak tinggi menyergap, memang raket yang ringan itu memiliki keunggulan. Kemudian kalau untuk flashing control saya rasa raket ringan maupun raket berat tidak terlalu menjadi masalah ya, cuma memang untuk yang ringan biasanya lebih ringan sedengan tuh lebih enak ya. Oke, jadi kita akan langsung saja ya mencoba raketnya. Kita akan coba di tembok sekaligus nanti kita akan coba senarnya ini ya, rasanya enak atau tidak ya, hanya sebatas kita coba di tembok. Jadi penilaiannya
penilaian yang tidak detail ya, tidak banyak yang bisa disampaikan. Jadi nanti kalau kalian yang punya Asgardia Light, tolong ditambahkan pengalaman kalian, testimoni kalian. Dan juga kalian yang menggunakan senar Tolson Devil Premium Devil 66 ya, pasti di antara kalian sudah ada yang menggunakan ini. Silahkan nanti tolong di-share pengalaman kalian. Ini senarnya ditarik 29 lbs karena teman saya main seneng yang main apa ya, main lebih ke kontrol dan main tipis-tipis, sehingga tarikan senarnya lumayan tinggi ya, 29, karena orangnya juga jarang smash. Powernya biasa sih, hanya lebih senang main tipis-tipis lah. Jadi untuk kontrolnya memang lebih dapat ketika senarnya itu ditarik kencang. 29 lbs mesin digital, suaranya seperti ini ya. Untuk suaranya kalau kita testing seperti ini, kalau menurut saya biasa ya. Cuma kalau nanti kita coba dengan kok, ini agak mendingan. Tuh, tempatnya sempit tuh. Oke, seperti itu ya. Hitting soundnya ya oke aja sih. Ini berapa sih hitting soundnya? Di sini nggak ada ya. Ada durability. Ini agak berbeda dengan yang lainnya ya. Durability, control, resiliency, spin, tension maintenance, dan playability. Jadi hitting soundnya tidak terlalu ini. Ini senarnya memiliki spesifik kekhususan untuk offensive player ya. Jadi para pemain yang mencari repulsion power, high repulsion power, dan grid control. Oke, seperti itu. Nilainya paling tinggi ini ternyata di kontrolnya. Kalau repulsionnya di sini nggak ada keterangannya ya. Mungkin maksudnya resiliency itu ya. Oke, kita langsung coba aja ya. Oke guys, jadi kita sekarang akan mencoba testing raketnya di tembok ya, untuk merasakan feel raketnya dan juga senarnya seperti apa. Nanti kita akan membandingkan juga dengan ini ya, Dunlop Powerlift 2000, ini raket 4U. Dan nanti kita akan coba bandingkan juga dengan Leaning GeForce 8000 raket 3U untuk mengetahui kira-kira perbandingan apa ya, swingnya bagaimana. Oke, langsung saja kita coba. Untuk permulaan suaranya seperti ini, senar Tolson Premium Devil 66 29 lbs. Seperti ini suaranya ya. Kita akan coba. Oke, memang agak berbeda kesan pertamanya ya. Waktu saya coba begini kan itu agak terasa berat dan agak kurang meyakinkan, tapi ternyata setelah dicoba untuk dipukul dengan kok langsung ternyata enak juga ya. Apa ya, senarnya ini, kalau kata teman, senar ini enak di 1 bulan pertama. Feel-nya seperti BG66 Ultimate ya. Cuma ya 1 bulan pertama, setelah itu rasanya kurang enak. Dia cenderung agak mengeras dan jadi apa ya, repulsinya jadi berkurang. Oke, untuk swingnya kurang lebih sama seperti raket-raket ringan lainnya. Swingnya enak kalau kita bandingkan dengan yang ini ya, 4U. Ini 4U tapi balance. Kalau yang Asgardia Light-nya kan dia heavy ya. Oke, memang terasa lebih ringan yang ini ya. Untuk swingnya enak, nggak perlu diragukan lagi ya kalau raket ringan. Ini GeForce 8000. Oke, untuk swingnya memang berat, tapi untuk powernya dapat. Ini juga lebih terasa kalau kita mencoba untuk memberikan power, lumayan terasa. Tapi kalau yang ini untuk dikasih power bisa, cuma kalau dilakukan untuk apa ya, power yang terus-terusan seperti smash terus-terusan memang agak boros juga, bisa buat kita capek karena kita harus mengeluarkan tenaga lebih ya untuk melakukan smash. Tapi karena ini raket ringan, memang yang diutamakan adalah
permainan yang cenderung permainan cepat ya, permainan cepat, kemudian seperti drive cepat, kemudian pola permainan yang cepat, dan juga biasanya kalau raket ringan itu untuk kontrol juga enak. Tapi kalau untuk itu tadi, untuk bermain power ya jangan terlalu berharap ya. Tapi ini dari shaftnya cukup terasa membantu ya, karena dia cenderung flex ya, cenderung flex. Ini senarnya enak juga ternyata. Oke, itu hasil testingnya. Oke, itu tadi hasil testing raket dan senarnya di tembok ya. Untuk senarnya saya rasa oke, enak sih. Biasanya kalau habis disenarkan itu memang rasanya enak. Tolson Premium Devil 66 kata temen, seperti yang tadi saya sampaikan, seperti BG66 Ultimate, cuma rasanya itu enaknya itu di 1 bulan pertama, katanya seperti itu ya. Saya belum pernah coba sendiri, tapi yang tadi saya coba enak sih. Mungkin kalau kalian ada yang pernah menggunakan atau sudah menggunakan Premium Devil 66, silahkan di-share pengalamannya ya, enak atau tidaknya. Oke, kemudian untuk dari raketnya, tadi hasil kita coba, memang yang terasa paling mencolok dari raket ini adalah dari swingnya ya. Karena raket ringan, jadi untuk swingnya tentu saja enak, lebih enak dari raket 4U dan 3U tentunya ya. Nah, lalu bagaimana, tentu untuk swing yang enak itu kan pengaruhnya ke adu drive, untuk defense itu tentu enak ya. Nah, lalu bagaimana jika raketnya ini untuk bermain power? Memang kalau mencari raket ringan itu kan pilihannya kan, karena pertama karena kita ingin bermain cepat, temponya cepat, kemudian kita gaya bermainnya juga drive cepat seperti itu. Kemudian yang fisiknya mungkin kurang, atau kita yang ingin bermain lebih fun, lebih santai, itu pilihannya pada raket-raket ringan. Lalu bagaimana kalau kita ingin bermain power juga? Nah, memang kalau untuk bermain power saya rasa ini memang tidak akan seenak atau berbeda ya feel-nya jika dibandingkan dengan yang 4U atau 3U, karena raketnya ringan ya. Tentu kita biasanya lebih ngoyo, lebih banyak effort ya untuk mengeluarkan power. Tapi kalau sesekali saya rasa tidak masalah. Biasanya yang menjadi pertanyaan adalah raket ringan itu kalau digunakan untuk smash atau untuk power, apakah itu nanti ampang, apakah feel-nya berisi atau tidak, kemudian bergetar atau tidak. Saya rasa kalau bergetar ini ya, tapi di sini sudah ada keterangannya low vibration ya. Tentu vibrasi atau getaran itu ada, cuma dia teknologinya ini dia meminimalisir vibrasinya. Cuma menurut saya memang pasti akan terasa getar, meskipun seberapa besarnya saya kurang tahu ya, karena kita belum mencobanya. Oke, jadi kalau menurut saya untuk sesekali smash saya rasa nggak ada masalah ya. Ya meskipun ada getaran, tapi saya rasa tidak akan terlalu begitu bergetar. Kemudian kalau ampang tidaknya itu saya tidak tahu ya, karena kita belum mencobanya secara langsung ya. Tapi menurut saya bisa jadi kalau yang punya powernya besar, tentu saja ini akan terasa ampang ya. Tetapi ini cukup membantu juga kok, dari shaftnya tadi terasa ya, karena dia fleksibel ya, cenderung flex. Jadi ada sedikit bantuan bantuan dorongan untuk menghasilkan repulsion yang lebih bagus lagi. Tapi ya sekali lagi jangan berharap dari raket ini untuk smashnya bagus atau tidak. Karena kalau smash yang secara terus-menerus seperti yang saya sampaikan, kalau raket ringan itu dia lebih ngoyo. Beda cerita kalau raket yang ringan itu dibekali dengan beberapa teknologi dan material raketnya bagus, tentu feel-nya akan berbeda dengan raket yang mungkin secara material atau teknologi dia lebih minim. Tapi itu tadi ya, raket ringan itu karena ingin bermain cepat dan tidak fokus pada power atau smash ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Scardia Light dan senar Tolson Premium Devil 66 ini made in Jepang ya. Ketebalannya 0,66. Menurut saya enak juga. Ya karena habis dipasangkan ya, jadi terasa enak.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jika nanti ada kesempatan, lain kesempatan kita bisa pinjam, kita bisa review, nanti kita akan review ya. Ditunggu saja sampai tahu kita bisa nge-reviewnya. Oke, terima kasih atas perhatian dan support teman-teman. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Udah jam berapa nih? Udah hampir jam 1. Ya, karena kesibukan ya, saya baru bisa sempat buat videonya sekarang. Dan ya seperti ini wajahnya agak mengantuk. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.